Salam sobat kebenaran, dimanapun saudara berada, jumpa lagi dengan Elia Ministry Channel. Kali ini kita akan belajar satu kebenaran menang atas segala pencobaan. Sepanjang sejarah manusia, Alkitab mencatat iblis selalu bekerja untuk mencobai anak-anaknya. Sampai hari ini, iblis tetap bekerja untuk mencobai setiap orang percaya, supaya rancangan Tuhan atas hidupmu, hidupku itu digagalkan. Maka setiap kehidupan kita harus menyadari, harus selalu berdoa dan berjaga-jaga, agar kehidupan kita dilepaskan dari segala pencobaan. Tujuannya supaya rancangan Allah dalam hidup kita itu digenapi. Amin. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, untuk kita lepas dari pencobaan, kita harus memahami pola pencobaan yang iblis lakukan. Ada dua pola pencobaan yang dilakukan iblis. Yang pertama, iblis selalu mendorong. Perhatikan, iblis selalu mendorong setiap orang percaya untuk melakukan kehendaknya. Sama seperti Adam dan Hawa. Ia makan buah pengetahuan karena ia melakukan kehendak iblis. Maka dengan segala cara, iblis datang untuk mencobai setiap kehidupan kita dengan tipu daya, dengan bujuk rayu, dengan tawaran yang menyenangkan, yang menggiurkan, supaya manusia itu dikuasai keinginan daging, supaya manusia itu dikuasai roh duniawi, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tujuan iblis mencobai setiap anak Tuhan, supaya hubungan kita dengan Allah rusak, sehingga kita terbuang dari hadirat Allah. Dan yang utama, rancangan Allah dapat digagalkan. Maka kita harus waspada untuk kita mengerti setiap pola pencobaan yang dilakukan iblis. Firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya barang siapa mengasihi dunia, ia tidak akan bisa mengasihi Bapa, sebab keduanya bertentangan. Dan Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa bersahabat dengan dunia, maka ia menjadikan dirinya musuh Allah. Maka ketahuilah, di dalam segala perkara iblis selalu mendorong, iblis selalu menanamkan keinginan daging dan roh dunia. Ketika hati kita dikuasai oleh keinginan daging dan roh duniawi, maka itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan itu akan membuat hubungan kita rusak dengan Allah. Dan itulah yang dikehendaki iblis, supaya kita jatuh di dalam dosa, sehingga rancangan Allah itu dapat digagalkan. Pola pencobaan iblis yang kedua adalah iblis selalu menghambat. Perhatikan, iblis selalu menghambat orang-orang percaya yang ingin bergerak maju, yang ingin setia, ingin membangun pola kedekatan. Iblis selalu bekerja untuk menggagalkan. Iblis selalu menghambat orang-orang yang ingin setia di dalam panggilan, selalu bergumul untuk setiap rancangan Tuhan digenapi dalam hidupnya. Iblis selalu ingin menggagalkan rencana Tuhan, yaitu kepada setiap orang percaya. Daging lemah, roh penurut. Firman Tuhan mengatakan, iblis selalu memunculkan kelemahan daging kita. Kita selalu dikuasai kemalasan. Kita selalu tidak memperoleh semangat, gairah, menunda-nunda pertobatan, mengulur-ngulur panggilan. Iblis selalu memunculkan sifat kelemahan daging kita, supaya kita tidak setia kepada Tuhan, supaya kita tidak taat di dalam panggilannya, supaya kita tidak melakukan setiap kehendak Tuhan. Iblis selalu bekerja keras untuk mencobai setiap orang percaya, agar setiap orang percaya itu tidak mempunyai hubungan yang baik, itu tidak mempunyai kesetiaan di dalam setiap panggilan, tidak mempunyai pergumulan sebagai dasar kebergantungan kepada Allah. Iblis selalu memunculkan kelemahan, kekurangan, keterbatasan manusia daging kita. Maka disitulah Tuhan mengajarkan berdoa dan berjaga-jaga. Iblis tidak masalah dengan status kita sebagai orang percaya.
Saudara harus tahu, iblis tidak gentar kepada status kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta sekalipun. Dengan tipu dayanya, iblis selalu menghambat kita untuk kita selalu setia di dalam setiap panggilan kita, di dalam setiap melakukan kehendak Tuhan. Iblis selalu menyeret kita, menanamkan suatu spirit perzinahan rohani. Iblis mau kita juga melakukan kehendaknya. Iblis juga mau kita menyeret ke dalam perzinahan secara rohani, menduakan hati Tuhan dengan terikat dunia berhala. Maka disitulah kehidupan kita menjadi suam-suam. Dan itulah yang iblis kehendaki. Karena orang yang suam-suam dimuntahkan Allah. Iblis tahu, iblis tidak bisa berkuasa sepenuhnya untuk mengendalikan manusia. Tetapi iblis mencari celah supaya anak-anak Tuhan, supaya orang percaya, pelayan Tuhan sekalipun, itu diseret di dalam perselingkuhan rohani, di dalam dunia berhala. Maka disitulah iblis akan mencemarkan hatinya. Dan orang yang cemar hatinya tidak diterima di hadirat Allah. Dan orang yang suam-suam akan dimuntahkan Tuhan. Upaya terakhir iblis untuk mencobai setiap orang percaya yang selalu menghambat kita untuk setia melakukan kehendak Tuhan. Iblis selalu menghambat setiap kehidupan kita untuk menggenapi rancangan Allah dalam hidup kita. Ia selalu hadir menanamkan roh ketakutan, menanamkan roh kebimbangan, kegalauan, menanamkan roh kegentaran, supaya kita undur dari Tuhan, supaya kita lari dari panggilan Allah, supaya kita menyangkal Tuhan, dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Iblis ingin menggagalkan rancangan Allah dalam hidup saudara dan saya. Maka kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa, kita harus selalu waspada atas setiap pola pencobaan yang iblis lakukan, supaya kita lepas dari segala pencobaan. Amin. Menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana seorang anak Tuhan jika jatuh ke dalam dosa? Tuhan Yesus mengajarkan kepada rasul-rasul, Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu, artinya teguhkanlah hatimu. Percayalah kepadaku, aku telah mengalahkan dunia. Ketika hati kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia yang telah mengalahkan pencobaan, Dia telah mengalahkan dunia. Dia mampu mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dia mampu memberikan kita damai. Damai kita perlukan ketika kita mengalami aniaya, penderitaan. Dan ketika kita di dalam segala pergumulan, kita selalu berdoa, kita selalu bergantung kepada Tuhan. Yesus hadir untuk memberikan salom damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Dan disitulah Tuhan akan memampukan kita untuk melewati segala pencobaan. 1 Yohanes 5 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yesus telah mengalahkan iblis dan menang atas segala pencobaan. Maka Dia sanggup untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kemenangan kepada setiap anak-anaknya. Amin. Jadi iman percaya kita sebagai kunci kuasa Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan telah berpesan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, berdoalah dan berjaga-jaga. Berdoa sebagai bentuk kita selalu bergantung. Di dalam segala pergumulan, Tuhan mengajarkan kita perlu bergantung kepada Allah. Kita selalu berdoa kepada sumber kehidupan kita, sebagai sumber keselamatan kita, sumber pertolongan kita. Kita selalu berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan mengingatkan saudara dan saya, berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan seperti orang dunia yang bangun hingga tengah malam. Tidak. Berjaga-jaga selalu memelihara kekudusan di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah tahu iblis datang untuk mencobai kita.
Tetapi ketika kita menjaga, memelihara kekudusan hidup kita, maka Tuhan akan selalu memberikan warning, peringatan, untuk kita selalu berdoa, untuk kita selalu bersandar, bergantung kepada kuasa Tuhan dengan berdoa. Dan di situ Tuhan akan selalu melindungi kita, memberikan pertolongan, sehingga kehidupan kita dijauhkan dari segala pencobaan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis dan menang atas segala pencobaan. Tuhan mampu mencurahkan kuasanya kepada setiap anak-anaknya yang masuk ke dalam pencobaan. Tuhan akan memberikan kuasa, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, dan membawa kita untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh kemuliaan yang Tuhan janjikan. Haleluya, haleluya, amin. Jangan lupa subscribe ya.